Shalom saudara-saudara, selamat siang. Selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan pada siang hari ini. Semuanya sehat ya? Ada amin, haleluya. Amin. Kita siap untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan siang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan hati saudara. Kita datang kepada Allah yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan sekali lagi, haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara senyum, saudara bangkit berdiri. Haleluya, kita hormati hadirat Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita boleh berkumpul kembali pada minggu ini untuk memuliakan, untuk memuji Tuhan, dan terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Tuhan, kami hendak memulai kebaktian kami. Kami percaya dari awal sampai akhir Tuhan ada, dan Tuhan mau segala puji-pujian Tuhan mau terima dari kami, orang yang berdosa ini. Ampuni Tuhan kami semua kesalahan kami, sehingga kami tetap layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Pendeta Pipi. Tolong Tuhan dalam perjalanan Engkau,
pelihara, Engkau sertai sehingga boleh sampai selamat tempat ini. Begitu juga rekan-rekan kami yang belum hadir, Tuhan boleh pimpin. Dan kami berdoa juga rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mungkin ada kurang sembuh dalam sakit penyakit, Tuhan punya waktu yang tepat. Pimpin Tuhan kebaktian ini dari awal sampai akhir. Tuhan pimpin pemimpin pujian, Tuhan pimpin pendeta PP, Tuhan pimpin pemain musik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, haleluya. Sebelum saudara duduk, silakan beri salam kiri kanan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Kita punya sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Saudara boleh duduk. Setelah itu kita akan memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati.
sebagaimana saudara ada itu karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan yang mengatur setiap langkah kita. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Belum capek ya memuji Tuhan ya. Tuhan Yesus nggak capek memberkati kita, kita juga nggak boleh capek memuji Tuhan. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hati
Biar Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kekasih Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kekasih Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan sekali lagi, selidiki aku. Silakan saudara bagi. Kita akan menghormati firman Tuhan. Apakah sungguh kekasih Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapat lihat tetap setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih setiamu itulah pegangan kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Nafas kami adalah nafas anugerah. Hidup kami adalah hidup pemberian. Oleh karena itu, berilah kami kekuatan untuk menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam hati kami, membasuh dosa kami, membaharui semangat hidup kami, dan membuat kami punya niat yang besar untuk hidup lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Tuhan, penuhilah kami dengan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami. Roh kebenaran itu membuat kami sanggup melihat, mengikuti, dan melaksanakan kebenaran itu dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Saudara sekalian, kita membaca Injil Lukas hari ini pasal 6 ayat 27
sampai dengan 38. Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian, terus terang bacaan ini terbilang sebagai salah satu yang paling sulit untuk difahami, apalagi diterapkan. Love your enemy, kasihilah musuhmu. Apalagi ayat 29 ini bunyinya, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Apa artinya ini? Apa maksud Tuhan Yesus dengan ucapan ini? It is hard to understand, right? Menurut saya, saudara-saudara, kuncinya ada pada ucapan Yesus ini di ayat 35 dan 36. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kata sama seperti Bapamu.
Itu kata kunci yang penting di sini. Keberadaan kita sebagai anak Tuhan itu prinsip. Yesus mau kita berbuat sesuai dengan status atau identitas kita sebagai anak Bapa di sorga. Kalau kamu anak Bapa, berbuatlah seperti Bapamu. Bertindaklah seperti Dia. Itu maksud Tuhan Yesus. Alkitab bahasa Inggris, terjemahan Pastor Eugene Peterson, ayat 35 dan 36 ini bunyinya begini. Live out this God-created identity. Live out this God-created identity the way our Father lives toward us, generously and graciously, even when we are at our worst. Our Father is kind. You be kind. Our Father is kind. You be kind. Tuhan Yesus melihat kita sebagai anak Bapa di surga. Kita di value tinggi. Oleh karena itu kita diharapkan melakukan hal-hal yang high value. Karena kita ini punya value yang tinggi. Kita ini anak Allah. Oleh karena itu, lakukan sesuatu yang high value juga. Dengan kata lain, be a noble person. Being noble people. Not just an average or mediocre one, but being noble, higher than average. Itu maksud Tuhan Yesus. Kalau orang-orang mediocre, average, rata-rata, ketika dibenci, ditolak, dimusuhi, disakiti, ditipu, difitnah, apa reaksinya? Dia akan bereaksi sesuai perlakuan itu. Itu orang average, mudah ditebak, aksi-reaksi namanya. Saya diperlakukan A, saya akan bereaksi A juga. Kamu membenci saya akan bereaksi benci kamu. Pokoknya apapun tindakannya akan ditentukan oleh perlakuan apa yang terima sebelumnya. Begitupun kalau diperlakukan baik, akan bereaksi positif juga. Gembira dan membalas yang baik itu pula. Average people seperti itu. Tapi menurut Tuhan Yesus itu tidak istimewa. Itu biasa. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. So, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Perhatikan kata apakah jasamu diulang 3 kali.
Apakah jasadmu? Alkitab NIV menerjemahkan, what credit is that to you? What credit is that to you? Di mana lebihnya kamu? Oh, itu bisa ditebak. Sebab semua orang juga kebanyakan begitu. Itu nilainya rata-rata. Tidak ada istimewanya. Yesus mau kita istimewa. Yesus mau kita bukan cuma gitu-gitu aja, mediocre. Yesus mau kita being noble. Saudara, biasanya kalau kita ngomongin Tuhan, merenungkan tentang Tuhan, topiknya adalah apa yang kita minta dari Tuhan, kan? Kita minta tolong, kita minta sembuh, kita minta penyertaan Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan, kita minta berkat dari Tuhan, dan seterusnya. Tetapi hari ini terbalik. Tuhan Yesus tidak membicarakan apa yang kita minta dari Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sedang berbicara apa yang Tuhan minta dari kita. Dan Yesus meminta supaya kita jadi orang yang noble. People with a high rate of moral value. Kita menjadi noble people, orang-orang yang punya value yang tinggi, sebab kita memang anak Bapa di sorga. Kita harus punya standar yang melebihi yang rata-rata, punya sikap dan tindakan yang melebihi ukuran yang biasa, sebab memang itulah kita, anak-anak Bapa di sorga. Hidup kita harusnya cocok dengan sebutan itu. Itu maksud Tuhan Yesus. Noble people tidak hanya sekedar aksi reaksi dalam hidup ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Benci balas benci, pukul balas pukul. Itu satu dimensi, satu garis linear yang mudah ditebak, semua orang bisa. Yesus mau kita berbeda, sebab kita memang noble people, anak Bapa di sorga. Noble people melihat hidup tidak hanya aksi reaksi, tidak cuma satu garis linear, tetapi ada banyak dimensi. Kita akan melihat dimensi pertama. Noble people mengasihi dirinya sendiri. Oh, ini penting, saudara. Noble people tahu membenci dan menyimpan dendam, memelihara kemarahan, merawat kekecewaan, dan sakit hati yang disimpan dalam, itu hanya akan merugikan dan menyakiti siapa? Menyakiti dirinya sendiri. Memangnya ada orang akan peduli pada perasaan kita? Jangan minta orang lain peduli pada perasaanmu. Kita yang harus bertanggung jawab atas perasaan kita sendiri. Orang noble people mengasihi dirinya sendiri. Tidak membiarkan hal-hal yang buruk merusak emosinya, menghancurkan hatinya, bahkan merusak kesehatannya.
Ada sebuah ilustrasi cerita. Suatu hari seekor ular masuk di garasi rumah orang, merayap. Tiba-tiba badannya tersentuh benda dan membuat dia terluka. Benda itu gergaji di garasi, tergeletak. Karena sakit, luka, dia marah. Kurang ajar ini benda. Lalu dia mendekati benda itu dan dililit oleh dia. Gergaji itu dililitnya dengan harapan membalas kemarahan. Apa yang terjadi? Makin luka dia. Dan ketika dia makin luka, dia makin marah. Dan dililitnya lebih keras lagi gergaji itu dengan tubuhnya. Sampai akhirnya darah keluar terus-menerus. Dan akhirnya ular itu mati, tergeletak. Salah siapa? Gergaji itu tidak salah apa-apa. Kita tahu yang bodoh siapa? Ular itu. Saudara-saudara, membalas, Tuhan Yesus tahu kalau kamu membalas kebencian dengan kebencian, kamu yang akan binasa. Kalau kamu hidup di dalam dendam, kamu akan sakit. Dan suatu saat, semua kemarahan, dendam, dan kebencian itu akan membunuhmu sendiri. Kitalah yang bertanggung jawab atas kesehatan kita. Kitalah yang bertanggung jawab pada perasaan dan kebahagiaan kita. Itu sebabnya noble people lebih cerdas daripada kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang memilih untuk aksi-reaksi, balas-membalas, mata ganti mata, gigi ganti gigi, noble people memilih jalan lain. Dan jalan itu adalah forgiveness. Sebab dia mengasihi dirinya sendiri. Noble people memilih untuk memaafkan dan mengampuni karena dia tahu dia mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi musuh itu sebenarnya bentuk dari mengasihi diri sendiri. Itu maksud Tuhan Yesus. Being noble people. Don't be just average one. Dimensi kedua. Noble people menghargai dan mencintai kebebasan, kemerdekaan, freedom. Hukum aksi reaksi itu cuma akan membelenggu orang di situ. Dengan membalas dendam, kita menciptakan mata rantai dendam, dan kita dibelenggu di situ. Orang berbuat A, kita harus balas dengan A. Jadi tindakan kita ditentukan oleh pihak lain. Itu namanya tidak merdeka. Tindakan kita menjadi bisa ditebak. Kebaikan yang dilakukan terhadap orang, kita balas dengan kebaikan yang serupa, mudah ditebak. Saya baik, asalkan kamu juga baik. Maka baiknya adalah baik yang tidak merdeka. Baik tergantung impulsnya, rangsangannya apa. Noble people love to be free. Tidak mau sikap dan tindakannya didikte oleh pihak lain, oleh keadaan, oleh suasana hati, atau oleh perlakuan orang lain sebelumnya.
saya baik karena memang kebaikan ada padaku. I am generous because that's who I am. Itu noble people. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu menjadi orang baik bukan karena apa-apa, tetapi karena kamu memang orang baik. Dan orang baik melakukan kebaikan kapan saja. Orang baik melakukan kebaikan tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi ditentukan oleh siapa dia. Orang lain baik atau tidak baik, itu bukan urusan saya. Kamu baik atau kamu tidak baik, itu tidak menghalangi saya untuk berbuat sesuatu yang baik, termasuk kepadamu. I am free to do anything that could represent my identity. Saya bebas untuk berbuat apapun mewakili identitas saya sendiri, because that's who I am. Itulah yang Yesus minta dari murid-muridnya, dari kita juga. Being noble. Jangan cuma hidup rata-rata. Jangan jadi orang average saja. Kamu harus lebih. Karena kamu memang punya potensi lebih. Karena kekuatan lebih itu ada pada anak-anak Bapa di sorga. Saudara sekalian, yang dimaksud Tuhan Yesus adalah hidup ini cuma sekali. Jadi jangan hidup setengah-setengah. Kalau kita hidup cuma satu kali, hiduplah full. Kalau jadi orang baik, jadilah orang baik yang betul-betul baik. Anda punya nilai itu sebab Anda anak-anak Bapa di sorga. Jangan jadi cuma orang Kristen yang bisanya minta berkat dari Tuhan. Jadilah orang Kristen yang tahu bagaimana memenuhi apa yang Tuhan minta dari kita. Being noble. Biarlah orang lain merasakan yang terbaik keluar dari diri. Biarlah orang lain dibuat terperanjat pada sikap dan perbuatanmu yang spesial, yang tidak tertebak. Barulah dengan cara demikian kamu bisa bercahaya di sekeliling. Kita suka menyanyi lagu seperti itu kan? Bersinar, bersinar. Kita mau bercahaya, bersinar bagi Tuhan. Tuhan memang berkata kita terang dunia. Tapi bagaimana kita bisa bercahaya kalau kita tidak lebih terang? Kalau level kita cuma average di tengah-tengah kegelapan, ya kegelapan tetap gelap. Kita harus di atas, punya cahaya lebih terang, supaya orang melihat terang itu. Ada cerita tentang seorang bernama Viktor Frankl. Viktor Frankl ini seorang psikiater. Dia korban tawanan kamp konsentrasi pada zaman Perang Dunia Kedua. Tawanan tentara Nazi Jerman. Di saat semangatnya patah melihat kondisi tahanan termasuk dirinya yang mengenaskan, dan kekuatan fisiknya dari waktu ke waktu kian merosot karena harus kerja berat, dipukuli, disiksa, makanan tidak cukup. Dia makin merasa lemah sekali. Tapi suatu saat dia melihat ada seorang tahanan yang punya makanan cuma sedikit. Dia sendiri juga lapar. Tapi dia lihat teman sekamarnya sakit. Dia berbagi makanan itu dengan teman sekamarnya yang sakit itu, supaya temannya bisa survive. Padahal dia sendiri lapar dan makanannya juga tidak banyak. Tapi dia berbagi.
Viktor Frankl terkejut. Dia pikir orang ini luar biasa. Orang ini bisa berbagi di tengah-tengah dia sendiri, tidak berlebihan. Dia bukan hidup ditentukan oleh perutnya saja, tapi dia punya nilai. Dia punya nilai yang dia perjuangkan. Itu sebabnya dia berbagi. Dan orang itu seorang Kristen. Viktor Frankl bukan. Dia mulai terperangsang. Ada orang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Di waktu lain, dia bertemu dengan seorang tahanan lain yang dijatuhi hukuman mati. Besok akan dimasukkan kamar gas mati. Tetapi hari itu, instead of dia meratapi nasibnya, dia malah pergi ke kamar-kamar yang lain, menghibur teman-temannya yang lain di situ supaya mereka kuat dan bertahan. Padahal besok dia mati. Dan sekali lagi orang itu seorang Kristen. Viktor Frankl mulai tambah heran. Ada sesuatu yang lain pada orang-orang ini. Orang-orang ini tidak ditentukan oleh keadaan. Apa yang dilakukannya tidak diatur oleh apa yang dilakukan terhadap dia, tapi dia punya nilai sendiri. Dan itu yang membuat dia menjadi bercahaya. Dia menjadi noble people di tengah-tengah kegelapan. Di kegelapan kamp konsentrasi, di penjara itu, ada orang-orang yang tetap menyinarkan kebaikan dengan merdeka. Mereka di penjara, tapi jiwanya merdeka. Itu yang dilihat oleh Viktor Frankl. Saudara sekalian, itu sungguh menakutkan. Dan itu membangkitkan pengharapan dalam diri. Akhirnya Viktor Frankl menjadi salah seorang survivor. Dia survive sampai Perang Dunia selesai dan dia dibebaskan dari kamp konsentrasi itu karena dia bertahan melihat cahaya-cahaya kebaikan di tengah-tengah kegelapan penjara kamp konsentrasi itu. Anda lihat, noble people, itu yang dicari Yesus. Orang-orang yang merdeka berbuat kebaikan, tidak ditentukan oleh siapapun. Oh tentu, kondisinya tidak harus se-ekstrim itu. Anda dan saya tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang ekstra, yang tidak tertebak, yang tidak average, yang melampaui kewajiban. Atau istilah sekarang, Anda bisa doing extra mile, melakukan sesuatu yang tidak harus, tetapi Anda tetap melakukannya anyway, doing extra mile, sehingga ada orang yang diberkati karenanya. Misalnya, yang paling kecil, Anda membukakan pintu untuk orang yang tidak dikenal. Anda mendahului membukakan pintu biar dia masuk ke jalan lebih lancar. Haruskah itu Anda lakukan? Tidak. But you still do it anyway. Ada orang lain yang dilancarkan jalan. Atau Anda punya orang yang Anda sewa melakukan sesuatu di rumah, Anda sudah bayar dia lunas, tapi masih Anda beri dia minuman segar. Ketika siang hari dia selesai bekerja, Anda memberikannya cemilan dan minuman segar. Haruskah Anda memberikan? Tidak. Anda sudah memberi upahnya, tapi Anda melakukan yang lebih
daripada itu. Doing extra mile. Dan dia diberkati. Atau Anda makan di restoran, Anda memberikan tips yang lebih daripada yang normal. Karena Anda ingin mengatakan apresiasi kepada orang yang sudah melayani Anda. Anda memberi dia tips lebih daripada biasa yang membuat dia terkejut dan membuat dia berterima kasih sekali. Haruskah Anda melakukan itu? Tidak. Tetapi itu namanya doing extra mile yang memberikan anugerah dan berkat kepada orang lain. Oh, kalau Anda menghormati bos, itu biasa. Anda menghormati atasan Anda, itu lazim, bahkan harus. Tapi kalau Anda sopan, Anda menghormati, Anda menghargai buruh kasar, janitor, homeless people, itu tidak harus. Masyarakat tidak menuntutmu. Bahkan Anda tidak menoleh kepada orang-orang itu, tidak ada salahnya. Tetapi kalau Anda melakukannya, sama seperti Anda menghormati seorang bos, Anda juga mengappreciate seorang janitor. You are a noble people. Anda melakukan sesuatu yang tidak harus, tetapi you do it anyway. Itu yang Tuhan Yesus maksud. Kita ini merdeka untuk berbuat kebaikan, bukan karena apa-apa, bukan tergantung apa yang mereka lakukan pada kita, tapi kita melakukan kebaikan because that's who I am. I'm a Christian. I'm God's children. Saudara sekalian, ketiga, terakhir, noble people percaya pada prinsip cause and effect, sebab dan akibat, tabur tuai. Dalam hidup ini prinsip itu berlaku kapan saja, di mana saja, dan bagi siapa saja. Apa yang kita putuskan, yang kita ucapkan, yang kita kerjakan, itu ibarat seed benih. Benih yang kita tabur. Dan suatu waktu itu akan tumbuh, dan cepat atau lambat kita akan menuai buah. Prinsipnya tabur tuai, tebar ganjar. Apa yang kita tebar, ganjarannya akan menimpa kita sendiri. Tuhan Yesus berkata jelas, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Jangan kamu menghukum, kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi, dan seterusnya. Cause and effect itu berlaku. Dan itu tergantung benihnya apa yang kita tanam. Benih buruk akan melemparkan keburukan kepada kita. Benih yang baik akan kembali memberikan buah kebaikan untuk kita. Semua pada akhirnya akan kembali seperti Anda melempar bumerang. Bumerang itu dilempar dan dia akan kembali. Tergantung apa yang Anda lempar, itu yang kembali di dalam hidup. Kadangkala kembalinya tidak langsung, tunggu waktu lama. Bahkan mungkin bukan Anda yang menikmati, tetapi keturunan yang menikmati. Tetapi kadangkala ada yang langsung. Beberapa minggu yang lalu saya pergi ke supermarket besar di sini. Di supermarket itu ada kebiasaan kalau Anda beli barang dan Anda keluar mau pulang itu, ada orang biasanya orang tua, laki atau perempuan, periksa receipt Anda. Diperiksa sebentar, dikasih stabilo, ya, lalu Anda boleh jalan.
sebetulnya agak aneh dan agak merepotkan gitu. Sudah pasti kita bayar dan sudah bawa ini, yang mesti periksa lagi di situ. Tapi ya itulah, memang begitu. Dan masalahnya yang melakukan itu seringkali adalah orang-orang tua. Saya jalan, di depan saya ada seorang wanita muda. Rupanya dia jengkel sekali, sehingga ketika diminta risitnya, dia keluarkan dengan bahasa tubuh yang ketus sekali, diserahkan begini, dan belum selesai dia sudah ditarik sama dia, terus dia pergi. Pokoknya semua bahasa tubuhnya mau menunjukkan dia jengkel sekali. Dia sangat tidak melihat orang tua yang di depannya itu sebagai sesama manusia yang bekerja cari duit juga. Saya di belakangnya persis, saya melihat semua itu. Lalu dia jalan keluar. Tidak lama di dekat pintu keluar itu, bruk, barang belanjaannya jatuh, pecah semua. Dia lebih repot daripada sebelumnya. Kemarahannya, emosinya membuat dia tidak membawa barangnya dengan baik, sehingga barang itu jatuh dan pecah. Bagi saya itu sebuah pelajaran hidup. Kamu menabur sebentar sesuatu yang buruk, tidak lama kemudian yang buruk itu datang padamu. Saya tidak nyukurin orang itu, tapi saya take lesson. Betul apa yang Tuhan Yesus katakan, cause and effect itu berlaku dalam hidup ini. Oleh karena itu, dia tidak mau kita membalas dendam. Sebab ketika kita membalas sesuatu yang buruk dengan yang buruk, maka kita melanjutkan menanam benih keburukan. Dan benih keburukan itu suatu waktu akan kembali dan menimpa kita lagi. Tuhan Yesus tidak mau itu terjadi pada Anda dan saya. Oleh karena itu, dia mau kita mengampuni. Noble people itu mengampuni. Dan mengampuni itu bukan berarti apa-apa. Mengampuni itu artinya bahwa kita menolak untuk menabur benih yang buruk, yang suatu saat akan kembali lagi buruk pada kita. Kita tidak mau itu. Mengampuni itu berarti kita itu memilih memberikan, menanam persemaian yang baik, yang akan mendatangkan good effect pada kita di masa depan. Negara Afrika Selatan itu berutang pada seorang noble people yang namanya Nelson Mandela. Nelson Mandela ketika sudah duduk di puncak kekuasaan negerinya, di pemerintahan yang baru, dia memilih jalan pengampunan dan rekonsiliasi. Dia tidak membalas semua perlakuan buruk terhadap kulit hitam, terhadap orang-orang kulit putih di negerinya, karena itu cuma akan menciptakan perang saudara yang tidak akan berhenti. Sebab itu dia memutus jalan yang buruk itu. Dia menawarkan jalan pengampunan dan rekonsiliasi. Akhirnya Afrika Selatan yang sekarang hidup dalam damai dan menuai kebaikan dari jalan yang dipilih oleh noble people yang bernama Nelson Mandela itu. So sekalian, akhirnya kita ngerti sekarang kenapa Tuhan Yesus berkata, love your enemy, kasihilah musuhmu. Meskipun itu tidak mudah menerapkannya, saya tahu. Tetapi kabar baiknya adalah begini: kalau kita mengikuti anjuran ini, mengasihi musuh, at the end of the day, sebenarnya yang diuntungkan siapa? Kita sendiri.
Mengasihi musuh itu berarti demi kebaikan kita sendiri, supaya kita lebih mengasihi diri sendiri, supaya kita lebih merdeka di dalam bersikap, dan supaya kita tahu memilih menabur benih yang mana yang akan mendatangkan kebaikan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus benar. Dia mau kita ini anak-anak Bapa di surga yang hidup dengan value yang tinggi, being noble people. Amin. Terima kasih Pak Pipi untuk firman yang disampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pipi hari ini. Kiranya firman-Mu terus bertumbuh dalam hati kami dan menguatkan iman kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dan pemeliharaan. Kami menyerahkan Kohani yang sedang menanti transparansi ginjal. Tuhan, buka jalan terbaik, berikan kekuatan serta kesabaran dalam proses ini. Kiranya Engkau menyediakan donor yang tepat dan memberi hikmat bagi tim medis yang menangani. Kami berdoa untuk Tante Tres yang baru menjalani operasi dengkul. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna, memulihkan tubuhnya dengan cepat dan memberi kekuatan dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan Tante Juliana, Tante Olga, Tante Ing yang berada dalam usia senja. Tuhan, lindungi mereka, berikan kesehatan, kekuatan dan damai sejahtera yang setiap hari mereka butuhkan. Kami juga berdoa untuk Marian Glenn. Kiranya semakin percaya dan berserah kepada rencana-Mu. Bimbing hatinya agar tetap teguh dan iman dan merasakan damai-Mu dalam setiap keadaan. Kami juga berdoa untuk kesempurnaan kesembuhan Elis. Kami berdoa untuk kesehatan saya sendiri. Tuhan, pulihkan kesehatan, bimbing langkah-langkah saya setiap hari. Kami mengangkat para senior di Maranatha ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dengan kesehatan, sukacita dan ketenangan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk Andre yang akan kembali ke Amerika dari Israel pada hari Rabu. Lindungi dia dalam perjalanan, berikan kesehatan dan keselamatan. Kami juga menyerahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Kau tahu kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Bukakan pintu kesempatan yang terbaik dan berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk gereja Maranatha, kiranya Engkau terus menuntun, berkati dan pergunakan gereja ini untuk menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk keadaan Amerika. Tuhan, Kau yang berdaulat atas bangsa ini, pakailah para pemimpin negara ini agar mereka memimpin dengan takut akan Engkau, memilih hikmat dan mengambil keputusan dengan membawa bangsa ini dengan kebenaran dan serta keadilan. Tuhan, Kau dengar setiap doa kami. Kami percaya bahwa dalam kasih dan kuasa-Mu, Kau akan menjawabnya dengan sesuai rencana-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa hari ini yang boleh kita dengar ya saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Ketika kita memberikannya dengan hati
grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Tuhan, kami percaya Tuhan, bila kami ada hingga pada saat ini karena berkat anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah sehingga persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat siang jemaat. Pengumuman hari ini pertama, apakah ada orang baru minggu depan untuk firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Emil Sam dan akan dilayangkan untuk dapat perjamuan kudus. Kemudian pada hari Rabu ada persekutuan doa jam 8 malam dengan Zoom ya, lewat Zoom. Sekian warta hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan menutup kebaktian kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Mari saudara, saya jemput saudara bangkit. Maranatha, Maranatha,
demikian, mari kita kembali dalam hidup kita sehari-hari dengan hati dan semangat yang baru untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah memang anak-anak Bapa di surga. Pulanglah dalam damai dan hiduplah dengan penuh rasa syukur dan terimalah berkat-Nya. Tuhan melindungi engkau dan menjaga engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau limpah kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Haleluya.